Banyak yang meragukan, tetapi banyak juga yang penasaran tentang keberadaan Putri Duyung yang sebenarnya. Sebagian orang menganggap Putri Duyung adalah mitos, sementara sebagian lagi membuktikannya secara ilmiah dengan bukti-bukti penemuan, baik penemuan yang dilakukan melalui penelitian maupun penemuan yang dilakukan secara tidak sengaja. Beberapa waktu yang lalu, seorang awak nelayan yang berasal dari Selandia Baru mengatakan telah menemukan sisa-sisa jasad dari Putri Duyung di wilayah South Island. Awalnya nelayan tersebut khawatir jika yang ditemukannya adalah sosok mayat korban pembunuhan yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Namun setelah diperiksa lebih dekat oleh pihak berwenang, ternyata sosok tersebut bukan manusia sepenuhnya. Diketahui bahwa tubuh yang ditemukan oleh nelayan tersebut menyerupai makhluk yang mirip manusia dan memiliki kemampuan hidup di dalam air. Dengan adanya penemuan tersebut, orang-orang di Selandia Baru belajar tentang humanoid air yang ditemukan di Pulau Selatan. Dalam video terlihat beberapa pegawai pemerintahan yang tidak dikenal sedang menyeret seekor makhluk yang diyakini mati keluar dari danau. Dari kamera, terlihat penampakan ekor dari makhluk bernama Putri Duyung dan apa yang tampak seperti sirip saat makhluk itu tidak bernyawa di tanah. Putri Duyung Hebridea. Pernah beredar tentang adanya sosok Putri Duyung yang terlihat dan kemudian dibunuh oleh salah satu penduduk di wilayah Benbecula. Kejadian ini bermula ketika seorang warga yang sedang memangkas rumput laut di pantai mengaku melihat sesosok manusia mungil berenang dalam air. Kaget melihat hal tersebut, ia pun memanggil orang-orang untuk melihat makhluk air itu. Beberapa anak lelaki melemparinya dengan batu dan ada satu lemparan yang mengenai punggung makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian, jasad Putri Duyung itu disebut-sebut mengambang ke tepi pantai. Seperti Putri Duyung pada umumnya, makhluk satu ini memiliki kulit putih pucat dengan ekor ikan yang tidak bersisik. Pada tahun 1967, sebuah provinsi bernama British Columbia menjadi pusat kehebohan setelah sesosok Putri Duyung menampakkan diri di pantai Main Island. Saat itu para penumpang feri melihat seorang wanita berambut pirang yang bertelanjang dada, duduk di pantai dengan ekor menjuntai. Setelah penampakan yang dilihat oleh para penumpang feri, makhluk tersebut terlihat lagi seminggu kemudian. Sampai sekarang, yang namanya mitos mengenai makhluk air setengah perempuan emang masih menuai pro dan juga kontra ya. Soalnya ada yang bilang kalau sosok itu cuma mitos doang, meskipun banyak bukti penampakan bermunculan. Nah, penasaran kan? Jadi nih guys, kami persembahkan. Beberapa waktu lalu, sekelompok anak muda yang ceritanya lagi pergi berlibur, tiba-tiba jadi kagetkan guys sama penemuan makhluk legenda Putri Duyung tersebut. Jadi waktu mereka semua lagi menyelam di siang hari, ada seseorang yang berhasil mengambil foto makhluk tersebut kayak begini nih. Padahal jelas-jelas semua yang ikut berlibur cuma laki-laki doang loh. Dan sampai sekarang, penampakan ini dianggap sebagai salah satu bukti nyata bahwa kita nggak tinggal sendirian di bumi ini guys. Keberadaannya masih belum diketahui masyarakat luas, kayaknya wajar banget ya kalau para Putri Duyung suka berenang tuh atau muncul ke daratan. Putri Duyung adalah makhluk legendaris sekaligus misterius. Meski sering disebut-sebut dalam berbagai cerita, keberadaan makhluk ini sesungguhnya masih dipertanyakan banyak masyarakat. Putri Duyung merupakan makhluk mitologi air yang punya tubuh separuh manusia dan separuh ikan. Hingga kini belum diketahui apakah Putri Duyung fakta atau sekedar mitos. Meski demikian, laporan tentang penampakan Putri Duyung tak lantas berakhir. Berikut ini adalah beberapa laporan penampakan Putri Duyung dari berbagai negara di dunia. Putri Duyung Kiryat-Yeam. Pada 2009 terjadi demam Putri Duyung di Kiryat-Yeam, Israel. Menyusul laporan penampakannya, warga lokal yang pertama kali melihatnya mengaku bahwa makhluk itu sedang berjemur. Ketika ia dan temannya mendekat, terduga Putri Duyung itu bergeser dari bebatuan di pantai dan raib masuk ke dalam air yang bergelombang. Mereka kaget melihat wanita itu tidak memiliki kaki, tapi memiliki ekor yang mirip dengan ekor ikan.
Kejadian penampakan ini bukan satu-satunya. Setelah kabar kemunculan beredar, ratusan orang mengaku juga telah melihat Putri Duyung di Kiryat Yam. Karena sedemikian populer, pemerintah setempat kemudian menawarkan hadiah senilai 1 juta US dollar untuk bukti bahwa makhluk misterius itu memang ada. Columbus dan Putri Duyung Karibia. Seorang penjelajah Christopher Columbus konon mengaku melihat Putri Duyung dalam pelayarannya di sekitar Hispaniola. Ia menulis dalam catatan hariannya bahwa dirinya dan para awak melihat 3 Putri Duyung di perairan seputar pulau di sana. Columbus mencatat bahwa para Putri Duyung itu berseliweran di dalam air, tapi muncul ke permukaan ketika kapal mendekat. Namun Columbus kecewa karena 3 Putri Duyung itu tidaklah secantik yang digambar-gambarkan dalam hikayah rakyat. Putri Duyung Zimbabwe. Pada tahun 2012, para pekerja konstruksi di Zimbabwe kabur ketakutan dari tempat kerja mereka di bendungan Gokwe dan Osborne karena Putri Duyung yang mengamuk. Dalam bahasa setempat, Putri Duyung dikenal sebagai Mamba Muntu. Para pekerja setempat dibesarkan di kawasan yang penuh dengan kisah rakyat dan mitos, sehingga mereka percaya bahwa Mamba Muntu sebagai pembawa celaka. Mereka pun menolak menyelesaikan pembangunan bendungan tersebut. Dewan setempat berusaha meneruskan pembangunan dan mempekerjakan para pekerja kulit putih yang tidak terpapar pada legenda dan ketenaran Mamba Muntu. Tapi sayangnya, para pekerja itu pun kabur meninggalkan lokasi pembangunan. Kemudian tidak akan kembali lagi karena kemarahan oleh Putri Duyung Sungai Zimbabwe. Sebagai upaya menenangkan putri-putri Duyung yang mengamuk, para anggota dewan setempat memutuskan melakukan upacara ritual dan penyucian agar bisa meneruskan pembangunan bendungan tersebut. Putri Duyung di Indonesia. Pada tahun 1934, Perang Dunia Kedua masih berkecamuk. Tapi pertempuran tidak menghentikan kehebohan terkait kabar kemunculan Putri Duyung di Pulau K, Maluku, Indonesia. Pasukan Jepang menugaskan tim pengintai dalam gerilyanya. Selama di sana, beberapa anggota tim pengintaian melaporkan melihat sosok serupa manusia di dalam air. Makhluk mungil itu memiliki sirip di leher dan kepala serta mulut seperti ikan lele. Sosok Putri Duyung dilaporkan sering terlihat bermain-main di Laguna dan dekat pantai di Pulau K, Maluku Utara. Para anggota pasukan Jepang konon heran dengan apa yang mereka lihat. Tapi setelah bicara dengan penduduk setempat, mereka diberitahu bahwa makhluk seperti Putri Duyung itu dikenal sebagai orang ikan. Yo.